Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwatan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Kalau saya yang baca Quran gak ada yang bilang Allah. Bukan begitu, kalau begitu nyemprak namanya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram Indah Tuan Guru Haji Muzani Abdul Rauf Abdul Aziz LCMA, pengasuh pondok pesantren Al-Islahul dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, Cina, Indonesia. Kita doakan beliau bersama istri beliau. Berapa istri beliau? Santri-santri setuju kalau beliau nikah lagi? Hah? Setuju? Ayo agree or no? Saya doakan beliau mudah-mudahan tidak nikah lagi. Amin. Karena tidak ada istri yang mau dimadu. Kalau santri putri maunya dimadu atau tidak kena? Just one forever. Satu untuk selang. Mudah-mudahan keturunan anak cucu beliau dari alim ulama yang lebih bawah tadi. Mudah-mudahan pondok pesantren ini diridhoi, dirahmati, diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan santriwan-santriwatinya jadi menggapai ridho Allah dengan mencintai dan meladeni baginda Nabi kita Muhammad. Bahagia di dunia wal akhirah. Para asatidzah semuanya, anak-anakku, para santriwan-santriwati yang gagah-gagah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, soleh dan solehah. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan langit bumi, mempergantikan siang malam,
mengutus Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu mari kita lantunkan tasbih, tahlil, takbir di tempat ini, mudah-mudahan barokah. Subhanallah walhamdulillah. Semua tasbih. Wala wallahu akbar wala haula quwwata Maha suci Allah segala semua, tiada Tuhan selain Allah Maha besar, tiada daya. Saya mau tanya, siapa yang mempertemukan kita di tempat ini? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang memperhatikan siang dan malam? Apa dalilnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Mana lebih bagus suara saya dari Tori tadi itu? Astagfirullah. Untuk anak menatoa diolik kuat. Betul, lebih bagus suaranya kok. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi berganti siang malam adalah tanda-tanda adanya Allah. Jadi yang mempertemukan kita di sini siapa? Allah. Yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan bumi berganti siang malam. Allah. Yang menciptakan matahari, Allah. Yang menciptakan bulan, Allah. Yang menciptakan kita. Allah. Betul tak? Iyalah semua dari Allah. Maka kita bertasbih, bertahlil, memuji Allah, termasuk yang mengutus Rasulullah Muhammad adalah Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat dan salam semua. Salatullahi salam ala taha rasuli, semua salat ala yasin, semua salawat tawassalna bismillah wa bil hadiyah rasulillah wa kulli lillah di ahli badriyah. Semua dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Semua dari mana datangnya apa kenapa cinta-cinta? Dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah dari Allah turun ke Nabi? Kasihan deh lu. Harus kreatif sedikit ya. Jangan begitu ditelan, diterima langsung dimakan. Inovatif sedikit berubah-ubah. Dari mana datangnya kita? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah? Dari Allah turun ke kali. Betul tidak? Coba sekali. Dari mana datangnya? Awas kan salah. Dari sawah turun ke kali. Yuk, dari mana datangnya
perintah dari Allah. 100 for you. Tepuk tangan untuk santrian dan batu. Alhamdulillah. Ada pantun, jangan langsung dimakan, jangan langsung disantap. Kalau bisa dirubah-rubah. Ini contohnya. Ambilangan tejuk semparuh, beli kangkung dari Karbala, bolak jasal dari bebalu, darah kapung jadi perat teman. Nah, salah itu. Lalu makan jauh semparuh, beli kangkung dari Karbala, bolak jasal dari batu mengguru, darah sanggung jadi alam masak. Betul tidak? Betul tidak? Jadi kalau kita mau bahagia dunia, mau bahagia alam kubur, mau bahagia akhirat, harus dengan betul tidak? Man arada dunia fa'alaihi bil, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil, wa man aradahuma fa'alaihi bil. Siapa jua yang ingin menggapai dunia ini berbahagia, maka hanya dengan ilmu. Siapapun yang ingin bahagia kelak di akhirat, maka hanya dengan ilmu. Siapapun kita yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwwata illa billahil ali. Saya mau tanya, Nabi Muhammad SAW itu yatim atau piatu? Mohon maaf, umur berapa ditinggal oleh ayahnya? Siapa nama ayahnya? Siapa nama kakeknya? Siapa nama ibunya? Siapa nama yang menyusuinya? Kalimatullah harus bisa ikuti. Alhamdulillah. Lahir tanggal berapa? Sering baca selawat. Mari oh mari baca selawat Nabi agar kita semua mendapat sahabatnya. Marilah ai kawan. Coba ikut. Mari oh mari, coba 1, 2, 3. Mari oh mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat sahabatnya. Marilah hai mari. 12 Rabiul Awal malam Senin. Enggak ada tak kedai ke kanan. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Rasulullah itu meninggal ibunya umur berapa tahun? 6 tahun. Jadi beliau itu sejak kecil sudah yatim piatu. Masih dalam perut ibunya sudah meninggal abahnya, mami lakinya yaitu Sayyidina Abdul. Kalau anak-anak punya bapak tidak? Punya ibu tidak? Tapi mohon maaf, manusia atau kita, santriwan atau santriwati yang paling menderita menurut akal manakala tidak punya ayah, tidak punya ibu. Saya mau tanya, bahagia orang tidak punya ayah, tidak punya ibu atau yatim piatu, bahagia atau tidak? Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bagi yang punya alhamdulillah. Tapi sengaja Allah turunkan agar tidak ada alasan yang yatim yang piatu apalagi yang punya ayah, punya ibu, tidak ada jalan untuk tidak meraih kesuksesan. Walaupun kita yatim, walaupun Rasulullah yatim piatu, beliau king of the king,
army of the army, police of the police. Paham? Paham? Yang yatim piatu jangan kecil hati, gak punya ayah, gak punya ibu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Jangan sedih yatim piatu, tiada ayah dan tiada ibu. Jangan sedih yatim piatu, tiada ayah dan tiada ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Jalan yang mana hendak dituju. Betul tidak? Boleh kita tak punya ayah sayang, boleh kita tak punya ibu sayang, walaupun dalam kesedihan banyak temanmu yang diantarkan sambung bekal terboyang isi bapak ibu, pas di bulan dibawakan sayur mayur, dikasih uang yang banyak. Tapi mohon maaf, bagi anakku santriwati yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, jangan sedih. Sebab apa? Kesedihan itu kalau kita punya ilmu, insya Allah akan kita bahagia selamat dunia dan akhir. Betul tidak? Betul tidak? Makanya tidak ada alasan wahai yatim, wahai piatu, wahai petani, wahai pengembara, wahai tentara, wahai polisi, wahai businessman. Tidak ada alasan. Mari kita teladani, mari kita contohi baginda Nabi kita Muhammad. Mari kita teladani, mari kita terus contohi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu ala Muhammad. Selawat sallallahu alaihi semua sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan di sini Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Saya menyampaikan ini, kalau Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Kalau Allah memerintahkan menyuruh kita untuk puasa, Allah tidak puasa. Kalau Allah memerintahkan kita untuk berzakat berhaji, Allah tidak berzakat, tidak berhaji. Tapi kita disuruh, diperintahkan untuk salawat. Allah dan malaikat Allah lebih dulu salawat, baru ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Begitulah hebatnya salat. Mari baca salawat biar corona jadi minggat. Apa? Mari baca salawat biar corona jadi minggat. Mari baca salawat biar hidup jadi manfaat. Mari baca salawat biar hidup jadi senang dunia akhir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Oleh karena itu mohon maaf
apapun jabatan, pangkat, hina, yatim, piatu untuk mencontohi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa jemaah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya mau tanya, surat yang dibaca oleh Qori tadi surat apa? Al-Ahzab 40 ke atasnya. Sebelumnya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kita semua umat Nabi yang ada di Jabal, umat Nabi yang ada di baku peringatan dunia, sungguh telah ada buat kita contoh suri teladan yang baik dalam diri baginda Nabi kita Muhammad. Saya mau tanya, kenapa pakai lapas uswah, tidak aswah, tidak iswah, tidak fathah, tidak kasrah, tapi dhamma uswah? Kenapa? Karena mohon maaf, contoh yang besar ada pada diri Rasul, contoh yang sedang ada pada diri Rasul, contoh yang kecil juga ada pada diri Rasul. Presiden bisa mencontohi Rasul, menteri bisa mencontohi Rasul, petani bisa contohi Rasul, pedagang, pengembaka, yatim, piatu, semua hal, masuk masjid, masuk WC, keluar masjid, keluar WC, bertemu sama teman. Mohon maaf, kalau anda santri bertemu sama teman pakai salam atau apa? Bunyinya bagaimana? Kalau di luar pondok pakai salam atau hai bro? Hai bro, hai koi. Kan kita sering dengar hai bro kan? Hai koi, hai man, minum man, mama man. Padahal kalau perempuan itu girl, laki-laki boy. Kalau perempuan itu woman, kalau laki itu man. Kecuali kalau plural atau jamak tidak singular, women, men, boys, girls. Anak-anak semua bisa bahasa Inggris. Saya berharap tadi protokolnya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Besok mudah-mudahan mau dikepada. Betul tidak? Awalan hayya bina nasru syukran ila Allah alladzi qad atana ni'matan wa hidayatan wa sihatan hatta nastati an najtami'a fi hadhihi al-lailah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Tadi itu mohon maaf, tapi indah sekali kalau firstly well praise and worship our God, because with His presence we can be in this place all the time. Alhamdulillah. Santri itu jangan ketinggalan jangan ketinggalan Saya mau tanya, wakil presiden kita santri kiai atau tidak? Kiai Haji Maruf Amin kiai atau tidak? Kalau seorang kiai tamat pesantren atau tamat SMA? Kalau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur, mohon maaf, kiai atau tidak? Mohon maaf Bapak Ibu, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, mohon maaf, kiai, tuan guru atau tidak? Jangan berkecil hati, santri-santri ini calon-calon gubernur bupati. Amin. Amin. Tapi calon bupati gubernur yang bagaimana baginda Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Jadi ada contoh anak-anakku semua. Maka pengikut Nabi, pengikut Rasulullah dari zaman dahulu, kita umatnya sampai detik ini punya ciri-ciri pengikut Nabi. Yang pertama adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Kita yang menyertai Rasulullah, pengikutnya, umatnya harus tegas terhadap ajakan, pola pikir, gaya hidup, gaya makan, gaya minum, pergaulan orang-orang yang tidak Islam. Saya mau tanya, kalau Islam assalamualaikum atau hai bro?
Kalau pakaiannya Islam nutup aurat atau you can see? Apa artinya you can see? You kamu can dapat see melihat. Pakaian you can see kamu dapat melihat. Apa yang dapat kamu lihat? Buah pepaya, juga kelelek. Betul tidak? Kalau saya mau tanya, minuman keras boleh tidak umat Nabi? Minuman keras boleh tidak umat Nabi? Berzina boleh tidak umat Nabi? Judi boleh tidak umat Nabi? Mengapa? Karena kita umat baginda Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu asyidda wal kufar santriwan santriwati yang mondok di pesantren jangan sampai emosi, terkontaminasi, terpolusi, tercemar sama arus modernisasi, globalisasi, motorisasi dan si. Sepakat tidak? Tanggal 19 ada motor GP, betul tidak? Tiketnya paling murah 750. Bagus tidak? Oke, mohon maaf, Lombok Tengah destinasi atau objek perwisata boleh perwisata digalakan, tapi ingat moral, budaya, agama di atas segala-galanya. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Money is lost, nothing is lost. Something is lost, nothing is lost. If character is lost, everything is lost. Tahu kena? Uang hilang, nggak ada yang hilang. Kalau kita kehilangan uang 10.000, 50.000, 20.000, kapan kita ganti? Betul tidak? Something is lost, nothing is lost. Sesuatu hilang, tidak ada yang hilang. Handphone hilang, kapan kita beli? Baju hilang, kapan kita ganti? Celana, sepatu, buku, motor, apapun yang hilang, sesuatu yang milik kita, insya Allah bisa kita ganti. If character is lost, everything is lost. Jika karakter, harga diri, wibawa, moral, akhlak hilang, maka segala-galanya akan hilang. Karena manusia hidup tanpa harga diri percuma. Betul tidak? Betul tidak? Makanya sayang, Rasulullah ini populer hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal. Coba semua, innama bu'istu liutammima makarimal. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Agar manusia punya harga diri, agar manusia punya wibawa, punya kehormatan. Percuma kita hidup tanpa penghormatan, tanpa harga diri, tanpa moral, tanpa attitude, sopan santun, budi pekerti yang tinggi. Betul tidak? Betul tidak? Makanya maaf, minuman keras dilarang, zina dilarang, judi dilarang, karena itu akan merusak masa depan, merusak, mentabik-tabik harga diri, wibawa, kehormatan, dan manusia akan menjadi rendah. Betul tidak? Mengapa minuman itu haram? Karena merusakkan pikiran. Mengapa berzina itu haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Mengapa semua yang enak-enak itu diharapkan? Ialah perangkap setan. Betul tidak? Betul tidak? Coba ikut saya. Mengapa minuman itu? Karena merusakkan pikiran. Mengapa? Wah, dia tahu loh. Coba dengar. Mengapa minuman itu
karena merusak diri. Ini ada cerita, dengar catat, ada seorang anak muda mabuk pulang mau sholat subuh, datang ke masjid. Allah, apa kamu ke kamar Allah? Saya mau sholat. Kamu udah sholat mabuk, pulang. Ya saya mabuk. Tadi itu bau mulutku kayak orang. Tidak, saya tidak mau pulang. Kamu sholat. Saya tanya dulu, berapa rakaat sholat subuh? Kata berapa? 3 rakaat. Benar salah? Benar salah? Akhirnya pulang, ketemu dengan temannya di jalan. Bro, mau sholat? Iya, saya tadi mau sholat, dilarang oleh Bapak. Sekarang saya bertanya, bro, berapa rakaat sholat subuh? Katanya yang mabuk kepada temannya yang tidak mabuk. Berapa sholat subuh? 2 dong. Saya saja yang 3 kebanyakan disuruh pulang, apalagi kamu yang 2 rakaat pulang sana. Rusak dah pikiran, rusak dah pikiran. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Mohon maaf, setelah sampai dia buka mobilnya sedan yang mabuk itu naiknya pada bangku belakang. Begitu buka, duduk, ambil sekam setir, tidak ada. Setan, siapa yang ambil sekam setir modal saya? Bagaimana mungkin ada sekam setir? Dia ada di belakang. Karena rusak pikiran. Makanya mohon maaf, kita dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, kita dilarang oleh Rasulullah di hadisnya. Karena apa? Kita harus menjadi manusia yang cerdas, kita menjadi manusia yang hebat. You are the next generation, you are the next generation, you are the next generation. Anda semua, kita semua adalah generasi yang akan datang, yang akan memimpin desa, negara, bangsa dengan siddiq, amanah, tabligh, batanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka let's prepare to our last prophet. Mari kita kembali kepada tatanan hidup baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Dengar sayang, kenapa dilarang? Karena kita disayang oleh Allah, punya hikmah, punya manfaat. Kenapa disuruh? Karena punya manfaat, punya hasil, punya berkah, agar kita menjadi manusia yang terhormat. Kita dilarang karena ada manfaat, kita disuruh itu pun karena ada manfaat. Makanya samina wa ata'na kepada perintah Allah, larangan Allah. Samina wa ata'na kepada perintah Rasulullah dan larangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jangan ikut-ikut kita dengan arus globalisasi. Santri, subhanallah, kita hari ini bukan dirusak dari jauh, dalam rumah, lewat handphone branded, Android, betul tidak? Bisa di video call, betul tidak? Kita posting. Sekarang Anda tinggal cari nama, umpama Nur Hayati, berderet Nur Hayati semua, betul tidak? Jadi mohon maaf para santri, kalau HP tidak diberikan di sekolah, kalau HP tidak diberikan di asrama, demi untuk Anda menjadi manusia yang terhormat, menjadi manusia yang berwibawa dan sukses untuk menggapai kebahagiaan, membanggakan orang tua, akan dihargai dan menjadi kebanggaan orang tua kita sendiri. Karena antum semua, kita semua akan menjadi hamba-hamba Allah yang sukses. Amin, amin, Allahumma alhamdulillah. Ini gunanya kita maulid. Ayo kembali ke tatanan baginda Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Wahai sayangku, wahai anak-anakku semua, Anda telah berada dalam istana transit menuju surga. Pondok pesantren adalah istana transit menuju surga. Karena apa? Biar Anda sedikit menderita, biar Anda sedikit susah di sini, tapi insya Allah sekeluar Anda insya Allah akan menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin Allahumma amin Allahumma.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat saudara-saudaraku, khususnya para santriwan-santriwati, boleh kita punya ilmu sebanyak-banyaknya, tapi akhlak adalah segala-galanya. Qimatul mar'i akhlaquhu, nilai seseorang adalah budi pekertinya. Biologi 100, kemudian English 100, Arabic 100, PPKN 100, 100 nilainya. Tapi percuma jika tidak ditempel dalam nilai dan mutu, kecuali dengan berakhlakul karim. Berakhlakul karim. Mohon maaf santriwan-santriwati, santri itu bagi saya, santri S itu adalah harus sopan. Santri itu harus sopan. A itu adalah aman. Betul? L itu membuat orang nyaman. T itu adalah patuh. R itu I itu indah. Jadi santri itu sopan, aman, nyaman, tertib, rapi. Itu santri. Jangan sebaliknya, santri itu gatel, korengan, kotor, ingusan, oleh. Ada yang oleh ini? Tidak ada. Insya harus bersih, rapi, indah pada diri, indah pada pakaian, indah pada ruangan, asrama, sekolah, di mana saja kita hidup, kita bersihkan. Kalau sekolah, makanya mohon maaf, istilah Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, saya baca di Jepang. Saya tidak di Jepang, diundang kita Jepang Internasional. Waktu itu saya menjadi anggota DPD di Jakarta. Saya lama di Bagu, di Tuan Guru Mami dan Muzi Badarudin Bagu. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat panjang umur, selamat dunia dan akhirat. Amin. Apalagi dengan almarhum almarhumah Tuan Guru Haji Abdul Rauf. Saya sering ketemu di maulid, saya sering ketemu di takziah kubur, saya sering ketemu di masjid, di musala. Saya dari tahun 97 sudah tinggal di Bagu, dan sampai hari ini menantu saya juga dari Bagu. Anak saya 3, lalu Takas Al-Fatilah Zamzam, lalu Tuhu Al-Fatilah Karisma, dan Baik Krasna Al-Fatilah Adinda. Anak saya bernama Takas Tuhu Tasden. Alhamdulillah. Dari mana? Dari Jelantik. Jelantik itu jelek-jelek tapi cantik. Ambilanan untuk jelantik di sepuyung ujung kebat, berbintang pada cantik, pada berkerudung pada tomat. Alhamdulillah. Saya maaf pergi ke Jepang, anakku semua, di setiap kantor, di setiap tempat ditulis apa? Be the best, and be different. Coba, be the best, coba. Be the best, be the best, be different. Apa artinya? Be the first, jadilah orang pertama. Betul? Mohon maaf Bapak Ibu yang kemuliaan, khususnya para santriwan-santriwati, kalau disuruh sekolah jam 8 atau jam 7.30, silakan datang jam 7. Nyapu, bersihkan ruangan, taruh tata meja, kemudian mari persiapan alat tulis menulis untuk guru. Senang enggak guru? Senang enggak kepala sekolah? Cinta enggak Tuan Guru Musani? Saya enggak Tuan Guru kepada Anda yang be the first. Tapi kalau Anda datang disuruh jam 7.30, datangnya jam 9, senang tidak? Terlambat itu dibenci. Betul tidak? Ini bagaimana Rasulullah sayang. Rasulullah itu selalu pertama.
dalam rapat, dalam sidang, dalam musyawarah, apalagi beliau ke masjid, apalagi datang ke selalu pertama. Makanya Rasulullah Muhammad tidak pernah masbuk, tidak pernah terlambat, tidak pernah kurang rakaatnya kalau sholat, karena beliau jadi imam di the bus. Ternyata diambil orang-orang Jepang akan pola hidup baginda Nabi kita Muhammad. Dan hari ini kita kalah sama Jepang, betul tidak? Kalah sama Jepang. Karena apa? Di the bus, diambil dari Islam, diambil dari tingkah pola, dari perlakuan daripada baginda Nabi kita Muhammad. Ayo kita lihat waktu peletakan Hajar Aswad, pernah banjir di lokasi Masjidil Haram, lalu maaf terbuka Hajar Aswad. Orang-orang jahiliyah kafir Quraisy berdebat untuk menaruh Hajar Aswad pada posisi yang semula. Lalu mereka menyimpulkan apa? Wahai para jemaah, wahai para kabilah, percuma kita berdebat. Ayo, siapapun orangnya besok yang paling pertama masuk ke Masjidil Haram, dialah yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad. Maaf, ternyata besok pagi dinilai diperiksa, orang yang pertama masuk masjid adalah baginda Nabi kita Muhammad. Siapa? Nabi kita Muhammad. Lalu beliau yang berhak menaruh Hajar Aswad itu anakku semua. Itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Insya Allah kalau tidak keliru baru berumur 35 tahun. Subhanallah, waktu itu beliau jadi meletakkan batu Hajar Aswad kembali di tempatnya, tapi beliau tidak otoriter. Apa yang terjadi? Beliau buka sorbannya, lalu dia kerak. Kemudian maaf, ambil Hajar Aswad, ditaruh di tengah-tengah sorban. Lalu apa yang terjadi? Kafir Quraisy, jahiliyah disuruh untuk memegang setiap daripada sudut-sudut sorban, diangkat batu itu dengan sorban bersama-sama. Buktinya mereka tertawa senang melihat kebijakan, kehebatan dan kecerdasan baginda Nabi kita Muhammad. Lalu setelah diangkat, beliau ambil kembali dan taruh di Hajar Aswad di tempatnya. Mulai sejak itu beliau subhanallah dikagumi kehebatan, kecerdasannya oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena apa? Bapak Ibu yang kelihatan santriwan-santriwati telah menjodohkan sesuatu yang luar biasa. Semua dapat mengangkat Hajar Aswad. Hebat tidak? Hebat tidak? Makanya ayo kita buka, kita baikkan bagaimana belum lahirnya, bagaimana di dalam perut ibunya, bagaimana dilahirkannya, bagaimana waktu anak-anak, bagaimana remaja, dewasanya, bagaimana diangkat menjadi Rasul, bagaimana perjuangannya, bagaimana akhlaknya sama istri, sama anak, sama tetangga, sama masyarakat, jadi pemerintah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Tapi saya mau tanya santri putra khususnya, kalau Jumatan paling pertama datang atau tengah-tengah atau belakang? Saya banyak menyaksikan orang-orang Jumatan sekarang paling telat datang, paling cepat pulang. Kebalik dari akhlak, cara ibadah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi let's retrain ourselves. Mari kita merubah diri kita sendiri dulu sayang. La yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekali-kali Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya. Tentang pola ibadah kita. Be the first datang ke masjid, be the first datang di aula, be the first datang di madrasah, be the first datang di pengajian, be the first datang di tempat-tempat yang baik. Ini kalau jelek baru umpama ke Cimol, jam 3 mau lewat, jam 2 sudah nongkrong.
Betul tidak? Mana lebih baik penonton ke Cimol sama orang nuntut ilmu sekarang ngaji? Mana? Subhanallah Bapak Ibu, namun ada ya begini ke Cimol aliwat jam 4 jam 3 tak derek Ini sedih inak-inak seneng anak. Betul tidak? Betul tidak? berapa ni nyanyi ke Cimol? Hanya 3 bulan. Betul tidak? Andaikan bantal guling ini bisa bicara, Betul tidak? Subhanallah. Sekarang saya bertanya, Tuan Guru Musani Abdul Rauf mengumumkan bersama Ustaz Sa'ban SPD bahwa besok hari Kamis jam 12 Akan ada pengajian di madrasah dihadiri oleh ulama-ulama dari Islamuddin Kediri. Ada jam 12 siang. Kepala desa mengumumkan besok jam 12 siang akan ada pembagian beras di kantor desa. Sama minyak 1 kilo, gula 1 kilo, uang 100.000. Kira-kira datang ngaji atau ke kantor desa? Kantor desa. Sila tengah hidup Islahul Ittihad. sila tengaji sakit terjempung kuning berjawab lagu-lagu terbagi beras corona. Ambil naik, yo baik bayar soyon. Ini sakit terjempung babu Alhamdulillah ye. ini beras corona 10 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 kilo, Datang 100. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu corona panjang umur. Pantas corona belum berakhir, karena didoakan oleh paku-paku saja dia ngaji. Lagu dapat lalu baik. ini dunia kalau dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasulullah, dijanjikan oleh ulama, Kadang-kadang kita alergi, kadang-kadang kita tidak tergesa-gesa, kadang-kadang kita menjadi malas. Tapi kalau dijanjikan oleh manusia, tidak mau ketinggalan. Ayo nah, be the first. Yang kedua, be the best. Jadilah orang yang terbaik. Ranking 1 di kelas. Alhamdulillah. ranking 1 baca kitab Matan Durni, ranking 1 Bahasa Arab, ranking 2 bahasa Inggris. ranking 3 Be the best. Jadilah orang yang terbaik. Terbaik ibadahnya, terbaik belajarnya, terbaik akhlaknya, terbaik pakaiannya, terbaik tutur katanya, terbaik ekonominya, terbaik. Be the first, be the best. Subhanallah. Nabi kita Muhammad luar biasa. Beliau adalah king of the king, the best on the world, manusia terbaik di atas dunia. Betul tidak? Betul tidak? jadi jangan dibanggakan selain Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi. The best human on the world, the best prophet on the world, the best king, the best farmer, the best army, the best police, the best doctor, the best. Itulah baginda Nabi kita Muhammad. ayo sayang, be the best, be the best. Yang terakhir, be different. Jadi orang yang berbeda. Orang pegang HP, kita pegang tas. Orang celana pendek, kita pakai jubah. Tapi jangan bilang kalau saya pakai jubah, mau kemana sih itu jadi kompor. Jangan. Ayo berbusana Islam, jadi orang berbeda. Kalau hari ini undang cita-cita, ayo Ting-Ting, Peter Pan, Pausel di mana-mana. Ayo hiburkan dan besarkan suara dengan membawa nasib-nasib Islami, kasidah-kasidah dan selawat-selawatan. Alhamdulillah. Mana ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairi
kulli dini wal hati semua turja syafa'atuhu liqalli haulin minal ahwa lima kata ini ya Rabbi Mustafa balir maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ridha ayah ibumu ridha Allah padamu murka ayah ibumu murka Allah padamu dosa manusia ada ganjar dan siksa dosa anak durhaka Allah balas di dunia salatullah salamullah ala taha salawat semua salatullah salamullah ala yasin bila sayang pada kekasih lebih sayanglah pada ibumu bila patuh pada rajamu lebih patuhlah pada ibumu salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bukan gunung tempat meminta bukan lautan tempat menghibah tiada keramat yang ampuh di dunia melainkan doa ibumu jua salatullah ala taha rasul salatullah salamullah ala menanggalkan salah mun bengambah si kayu nangke saibang ke lina amat dari barat api neraka salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin nabi ya Allah mohon anak yang saleh ya Allah mohon putri yang salehah ya Allah mohon ilmu yang barakah ya Allah mohon akhlakul karimah amin Allahumma amin amin Allahumma amin Allahumma amin ya Allah Rabbal alamin
Saya kira itu. Mari kita menuruni Rasulullah, menggapai ridha Allah dengan mencintai dan meneladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada berkah dan ada manfaatnya anakku semua. Selamat menuntut ilmu di tempat ini. Insyaallah tempat ini berbarakah. Tapi sebelumnya saya bacakan Al-Fatihah buat orang tua kita, ayah kami, Tuan Guru Almarhum Al-Abdullah, Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Saya yakin bahagia, saya yakin beliau hadir rohnya menyaksikan peringatan maulid yang dihadiri oleh kita semua dengan santriwan-santriwatinya yang soleh dan solehah, melantunkan selawat, melantunkan Al-Quran khidmat, mendengarkan pengajian dari anaknya, dari sahabatnya. Saya bilang ayah sama beliau, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu, Allah majar qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la tajal qabrahu hubratan min hufarin niran. Khususan almarhum Al-Makmullah Syekhuna Tuan Guru Haji Abdul Rahman, lahul Fatihah. Terima kasih. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Mudah-mudahan kita sekeluarga diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita berjumpa dengan maulid Nabi yang akan datang nanti. Amin. Kalau ada jaruk patah, jangan ada simpan di dalam peti. Kalau ada tutur kata tiang yang salah, jangan ada simpan di dalam hati. Ma asabaka min hasanah fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa-apa yang baik saya sampaikan tadi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelek, keliru, salah, tersinggung, ada datang dari saya, sumbat dan kasiran. Mohon maaf lahir dan batin. Matur tampiasi dan dia akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.